Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan dengan NIM 24040300065 dari program manajemen bisnis syariah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari eh, ekonomi mikro. Yang pertama ada konsep dasar ekonomi. Konsep kelangkaan. Yang pertama konsep kelangkaan atau scarcity. Scarcity adalah kondisi ketidakseimbangan antara sumber daya yang terbatas dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Yang kedua ada konsep wants atau kebutuhan dan needs atau keperluan. Yang pertama di keinginan wants. Wants adalah sesuatu yang diinginkan manusia untuk menunjang hidup. Contohnya ingin pakaian bermerek, makan enak. Yang kedua ada kebutuhan atau needs. Kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar manusia bisa bertahan hidup dan sehat. Seperti kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan yang menunjang kebutuhan dasar. Contohnya seperti TV, sepeda motor, atau lain-lain. Ada pula kebutuhan menurut waktunya, seperti kebutuhan sekarang yang harus dipenuhi segera. Contohnya pada saat orang lapar. Terus kebutuhan masa depan yang direncanakan seperti tabungan dan pendidikan. Selanjutnya ada konsep biaya peluang. Biaya peluang adalah nilai dari pilihan terbaik yang dikorbankan ketika seseorang memilih satu tindakan. Misalnya saat OTB memilih menunda usaha sendiri demi bekerja di bank. Keuntungan dari tabungan menjadi biaya peluang. Selanjutnya ada konsep efisiensi. Efisiensi terjadi jika semua sumber daya digunakan secara optimal tanpa pemborosan. Efisiensi produktif berarti barang yang diproduksi dengan biaya paling rendah. Selanjutnya efisiensi alokatif. Efisiensi alokatif berarti sumber daya yang digunakan untuk memproduksi barang yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Jadi kesimpulan pada materi pertama ini adalah manusia harus membuat pilihan terbaik dalam kondisi sumber daya yang terbatas, juga harus melakukan alokasi sumber daya secara efisiensi, memahami biaya peluang demi setiap pilihan dan berusaha mencapai efisiensi agar sumber daya dapat dimanfaatkan dengan optimal dan kesejahteraan bersama. Materi selanjutnya ada materi kelompok 2 yaitu teori produksi. Pertama ada pengertian produksi. Pengertian produksi adalah kegiatan mengubah input atau tenaga kerja, modal bahan baku menjadi output barang jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Selanjutnya ada fungsi produksi. Fungsi produksi menunjukkan hubungan antara jumlah input yang digunakan dan jumlah output yang dihasilkan. Kurva produksi menggambarkan hubungan antara input dan output. Terdiri dari yang pertama ada kurva produksi total. Total output dari berbagai jumlah input. Kedua ada kurva produksi marginal, tambahan output dari setiap penambahan satu unit input. Yang ketiga ada kurva produksi rata-rata. Rata-rata output per unit input. Selanjutnya ada tahapan-tahapan produksi. Yang pertama meningkatkan pengembalian. Penambahan input meningkatkan output secara lebih besar. Yang kedua kemudahan pengambilan. Penambahan input tetap menambah output namun dengan tambahan yang semakin kecil. Ketiga ada pengembalian negatif. Menambah input justru mengurangi total output. Hukum diminishing returns. Secara sederhana, ketika sebuah usaha menambah input produksi secara terus menerus tanpa menambah faktor lain, efisiensi produksi menurun karena keterbatasan kapasitas dari faktor produksi yang tetap. Contohnya, jika sebuah sawah hanya bisa dikerjakan 10 petani secara optimal, menambah petani lebih dari itu justru akan membuat hasil per petani menurun karena lahan sudah terlalu penuh. Selanjutnya ada biaya produksi.
Biaya produksi adalah semua pengeluaran untuk memperoleh faktor produksi seperti bahan baku, upah, penyusutan alat, biaya pemeliharaan dan pajak. Selanjutnya, faktor-faktor produksi. Yang pertama ada sumber daya alam. Segala sesuatu dari alam yang bisa dimanfaatkan. Kedua ada tenaga kerja, usaha manusia, baik fisik, pikiran. Yang ketiga ada modal, modal seperti barang hasil produksi yang digunakan untuk produksi lebih lanjut. Selanjutnya kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan mengelola dan mengkonsumsikan faktor produksi secara efisiensi. Kesimpulan dari materi ini adalah teori produksi membahas bagaimana input dikombinasikan untuk menghasilkan output secara efisien, mempertimbangkan gaya, mengikuti hukum diminishing returns yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan cara yang paling optimal. Kita masuk di materi ketiga atau materi kelompok 3, yaitu pasar persaingan sempurna. Yang pertama, pengertian pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah jenis pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli sehingga tidak ada satupun yang bisa mempengaruhi harga pasar. Produk yang dijual bersifat homogen atau sama atau identik, dan informasi pasar tersedia secara sempurna bagi semua pelaku pasar. Harga terbentuk dari interaksi antara penawaran dan permintaan tanpa campur tangan pemerintah. Selanjutnya ada ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, banyak penjual dan pembeli. Jumlahnya sangat banyak sehingga tidak ada yang bisa mengendalikan harga. Yang kedua, ada produk homogen. Produk homogen adalah barang yang dijual tidak berbeda sehingga pembeli tidak membedakan produk dari penjual satu dengan lainnya. Yang ketiga, ada informasi sempurna. Semua pelaku pasar mengetahui harga, kualitas, dan ketersediaan barang secara lengkap. Yang ketiga, tidak ada hambatan masuk dan keluar pasar. Penjual bebas masuk atau keluar pasar kapan saja dan semaunya. Selanjutnya ada penjual sebagai price taker. Penjual menerima harga pasar dan tidak bisa menentukan harga sendiri. Selanjutnya adalah ada mobilitas faktor. Produksi tinggi, tenaga kerja, modal dapat berpindah dengan mudah ke pasar lain jika diperlakukan. Selanjutnya kita masuk di kelebihan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, ada harga efisien. Harga mencerminkan biaya produksi dan efisiensi konsumen. Yang ketiga, yang kedua, alokasi sumber daya optimal. Produksi dilakukan pada tingkat di mana biaya marginal sama dengan pendapatan marginal. Yang ketiga, ada mendorong inovasi. Persaingan ketat memacu perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk. Yang keempat, ada harga stabil. Karena banyaknya penjual, harga tidak mudah berubah karena tindakan satu penjual saja. Selanjutnya kita masuk di kekurangan pasar persaingan sempurna. Yang pertama ada kurang insentif untuk inovasi besar karena produk homogen dan persaingan harga sangat ketat. Yang kedua ada keuntungan perusahaan relatif kecil karena harga sudah efisien dan kompetitif. Ketiga, tidak cocok untuk produk yang membutuhkan diferensiasi atau perlindungan pasar. Selanjutnya kita masuk di contoh pasar persaingan sempurna. Contoh sederhananya, misalnya di pasar beras, ada ribuan petani dan pedagang yang menjual beras dengan kualitas yang hampir sama. Jika satu pedagang menjual beras dengan harga lebih tinggi dan harga pasar, pembeli akan beralih ke pedagang lain. Jika pedagang menjual di bawah harga pasar, mereka akan merugi. Jadi, harga beras di pasar ditentukan oleh keseluruhan penawaran dan permintaan, bukan oleh satu pedagang saja. Nah, kesimpulan pada materi ini adalah pasar persaingan sempurna adalah pasar dengan banyak penjual dan pembeli, produk yang sama, serta harga yang ditentukan oleh pasar. Dalam jangka pendek, perusahaan berusaha memaksimalkan keuntungan dengan kapasitas yang terbatas. Sedangkan dalam jangka waktu panjang, perusahaan bisa menyesuaikan kapasitas dan jumlah perusahaan di pasar sehingga keuntungan hanya normal. Pada akhirnya, pasar kini menghasilkan harga yang efisien dan produk
produksi yang optimal tanpa ada satupun pelaku pasar yang bisa mengatur harga. Selanjutnya kita masuk di materi kelompok keempat atau materi keempat, yaitu materi tentang pasar monopoli. Yang pertama, pengertian pasar monopoli. Pasar monopoli adalah pasar dengan hanya satu penjual atau produsen tunggal yang menghadapi banyak pembeli. Pasar ini termasuk dalam kategori pasar persaingan tidak sempurna yang timbul akibat adanya pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu pelaku usaha. Dalam pasar monopoli, penjual memiliki kendali penuh atas harga barang atau jasa yang dijual. Selanjutnya, jenis pasar monopoli. Yang pertama ada pasar monopoli murni atau pure monopoli. Bentuk pasar yang sangat ekstrim seperti PLN, PT Kereta Api, dan PAM. Yang kedua ada pasar niar atau pasar niar monopoli, adalah pasar yang mendekati monopoli, terdiri dari satu pengusaha atau produsen tunggal. Selanjutnya ada karakteristik pasar monopoli. Yang pertama hanya ada satu penjual, produsen tunggal yang bertindak sebagai penentu harga atau price maker. Yang kedua ada banyak pembeli. Konsumen tidak memiliki pengaruh terhadap harga. Yang ketiga ada produk tidak memiliki substitusi yang dekat, artinya tidak ada alternatif produk pengganti. Yang keempat ada hambatan untuk masuk pasar seperti hak paten, merek dagang, dan hak cipta. Selanjutnya ada penguasaan sumber daya penting dan unik. Dan ketiga ada skala ekonomi yang besar seperti perusahaan listrik, air, dan transportasi. Keempat ada kebijakan pembatasan harga untuk menghalangi pendatang baru. Selanjutnya kita masih di poin keseimbangan pasar monopoli. Keseimbangan pasar monopoli terjadi ketika monopoli memaksimalkan keuntungan dengan syarat tertentu. Yang pertama ada kondisi keseimbangan seperti pendapatan marginal MR atau biaya marginal MC. Kedua ada penentuan harga. Monopolis menetapkan harga berdasarkan kurva permintaan pasar. Ketiga ada harga lebih tinggi dari biaya marginal. Keempat ada jumlah produksi yang lebih sedikit dibandingkan pasar persaingan sempurna. Kelima ada keuntungan ekonomi jangka panjang dapat diperoleh karena tidak ada pesaing yang bisa masuk. Jadi kesimpulan pada materi ini adalah pasar monopoli adalah struktur pasar di mana hanya ada satu produsen yang menguasai seluruh pasar pesaing. Produsen monopoli memiliki kekuatan untuk menentukan harga atau price maker, menghasilkan jumlah produksi yang lebih sedikit dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan pasar persaingan sempurna. Meskipun menguntungkan bagi produsen, praktik monopoli sering merugikan konsumen karena paling terbatas dan harga tinggi. Oleh karena itu, pemerintah biasanya memiliki kebijakan anti monopoli untuk melindungi kepentingan konsumen dan menjaga persaingan usaha yang sehat. Selanjutnya ya itulah tadi pemaparan materi dari beberapa materi teman-teman kelompok. Cukup sekian ya, dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.